Buat kita semua, mulai dari anak sekolah minggu, anak muda-mudi, buat bapak-bapak dan ibu sekalian, sampai sekarang kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihan. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah jalan dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada orang lain yang dapat menjadi perlindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan doa
beban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, cahaya wajahku, maka wajahmu mencari kehidupan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab dalam hati menyerang nafsu saksi-saksi dusta dan orang lain yang memaksakan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 298. Aku
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan Allah kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707. Sekalipun kami dalam berkekurangan, tetapi kami biar boleh terus bersuka cita Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh totalitas kehidupan kami, apapun yang menjadi kehendak-Mu di dalam
Kami ikhlas menerima itu semua Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Engkau akan membereskannya Bapa, dan Engkau akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan pekerjaan kami Tuhan, dan memulihkan kehidupan perekonomian kami. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang membutuhkan jamahan tangan Tuhan, yang saat ini terbaring sakit Bapa, baik di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Kiranya tangan kuasa-Mu yang menjamah mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan mereka Tuhan dari segala apapun penyakit yang saat ini mengkhawatirkan kami. Tetapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan terkena Tuhan, anak-anak Tuhan akan terbebaskan oleh penyakit yang menakutkan itu Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami mempunyai kuasa yang luar biasa, kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan di dalam kesakitan, tetapi kami senantiasa diberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Begitu juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kedukaan, di mana Tuhan mungkin orang tua mereka telah Kau panggil ke sisi-Mu Tuhan, dan saudara kami tidak bisa pulang ke kampung halaman. Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada setiap keluarga yang saat ini mengalami kedukaan. Engkau hiburkan mereka Tuhan, sekalipun mereka tidak bisa pulang, tetapi Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan hati mereka, dan mereka tetap mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan, umur panjang di tangan kanannya dan kekayaan di tangan kirinya. Biar Engkau memberikan umur yang panjang buat saudara-saudara kami, kesehatan yang luar biasa, berkat yang luar biasa Tuhan. Dan di situasi ini pun Tuhan, mereka tetap bersyukur untuk mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, jemaat yang merayakan ulang tahun perkawinan, Engkau memberikan kasih mula-mula itu ke tengah-tengah keluarga. Engkau yang mengikat dengan kasih Tuhan, agar keluarga yang saat ini merayakan ulang tahun perkawinan semakin berbahagia, semakin harmonis di tengah-tengah keluarga mereka, bersama anak-anak mereka, dan bersama keluarga besar mereka. Begitu juga ya Tuhan, secara khusus Bapa berdoa buat gereja kami di Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak bisa bersama-sama berkumpul dengan orang-orang percaya jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua itu adalah kehendak-Mu, dan kami harus patuh pada protokol kesehatan dan segala peraturan pemerintah di negara kami ini Bapa. Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami juga akan segera berkumpul di tempat ini, kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat segala pelayanan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan setiap pekerja di tempat ini, mulai dari song leader, mulai dari Sintua sampai dengan pendeta kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, saudara-saudara kami Tuhan, sesama pengerja yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bukakan mata hati mereka Tuhan, Engkau bukakan pikiran mereka Bapa, agar mereka tahu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang sudah mereka terima daripada-Mu, segala pelayanan yang mereka terima daripada-Mu, bisa mereka laksanakan, dan mereka bukan takut kepada manusia, takut kepada dunia ini Tuhan, tetapi biarlah mereka takut kepada Engkau, karena hanya nama-Mu yang ditinggikan di tengah-tengah dunia ini, bukan melihat pribadi, bukan melihat seseorang, tetapi kami di sini Bapa, secara tulus kami melayani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari roh pemecah belah, jauhkan kami Tuhan dari iblis yang ingin merusak iman percaya kami, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa mematahkan kesatuan hati di tengah-tengah gereja-Mu ini. Jikalau kami bersama-sama saling bergandengan tangan, iblis pun akan lenyap, roh pemecah belah pun akan jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara
negara kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati pemerintahan kami, mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Engkau memberikan roh hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuatkan ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan dan kesehatan. Apapun yang menjadi cemooh orang di luar sana, itu adalah menjadi motivasi di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan gentar Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau pakai hamba-Mu ini semakin lagi Tuhan. Engkau pakai yang lebih luar biasa lagi Tuhan, agar banyak jiwa boleh dimenangkan, agar banyak jiwa boleh datang kepadamu, berlutut dan menyebut nama-Mu, menyembah Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan menyembah Engkau. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita membaca dan mendengarkan dari firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini di Minggu Eksaudi dari kitab Injil menurut Matius pasal 20 dimulai dari ayat 29 berakhir pada ayat 34. Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat 34, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hingga hari ini kita bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Meskipun ada tantangan oleh pandemi
sudah pernah melihat orang yang buta. Orang yang buta, orang yang tidak melihat. Namun dapatkah kita merasakan seperti yang dirasakannya? Tentunya orang yang mengalami kebutaan fisik sangat menyedihkan, sebab mereka memiliki keterbatasan untuk melihat. Sebab mereka tidak dapat melihat dan tidak dapat mengenali sesuatu objek dan tidak dapat menikmati indahnya dunia ciptaan Allah yang penuh dengan warna-warni. Dan mereka juga tidak tahu apa namanya terang, karena yang dilihat dalam keseharian hanyalah kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Ada dua orang buta yang sedang berseru-seru tatkala Yesus melewati mereka. Tetapi ketika Yesus melewati mereka, orang banyak yang mengikut Yesus, yang berbondong-bondong mengikut Yesus pada waktu itu, tidak memedulikan kedua orang buta yang butuh pertolongan itu. Bukannya memapa mereka untuk diangkat ke hadapan Yesus, malahan mereka memarahi kedua orang buta. Bapak Ibu, namun hiruk pikuk suara orang banyak dapat dikalahkan oleh teriakan dua orang buta tersebut. Orang buta tersebut tahu benar bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali saja. Orang buta itu tahu benar bahwasanya itu adalah kesempatan emas bagi mereka. Sebab jika mereka melewatkan kesempatan itu, maka yang ada hanyalah penyesalan. Ternyata upaya kedua orang buta itu membuahkan hasil. Permintaan mereka sangat sederhana, yaitu mampu melihat seperti orang yang normal pada umumnya. Kedua orang buta itu benar-benar ingin mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus supaya mereka dapat melihat dunia ini, melihat indahnya ciptaan Allah yang penuh dengan warna-warni. Mereka tahu benar, mereka begitu mengenal bahwasanya Yesus adalah Mesias Allah yang mampu menyembuhkan penyakit mereka. Meskipun Bapak Ibu, mata jasmani mereka tidak melihat atau buta, namun mata rohaninya begitu jelas untuk melihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini juga kita ditantang dengan firman Tuhan. Bagaimanakah dengan kesehatan rohani kita? Semakin bertambah baik atau semakin bertambah buruk? Inilah saat agar kita meminta kepada Allah agar Ia memulihkan kerohanian kita. Biarlah hendaknya kita sehat jasmani dan juga sehat secara rohani, sehingga firman Tuhan hari ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu setia mendengar setiap permohonan atau doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan begitu setia mendengarkan seruan yang kita sampaikan. Sama seperti nama minggu hari ini yang dinamai dengan Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Tuhan senantiasa setia mendengarkan doa dan seruan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita di dalam kesendirian kita, di dalam keterpurukan kita, di dalam permasalahan kita, di dalam sakit penyakit kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan begitu setia mendengarkan seruan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika kita merasa doa atau permohonannya belum dikabulkan oleh Tuhan, meskipun telah berdoa sekian lamanya, janganlah pernah menyerah dan janganlah pernah berhenti berdoa kepadanya. Minggu yang lalu Bapak Ibu, kita baru saja diingatkan
supaya kita senantiasa untuk berdoa. Sebab bukan Dia tidak mau mendengarkan doa kita, namun Yesus sedang melihat seberapa besar iman dan ketekunan kita, seberapa jauh iman dan ketekunan kita di dalam setiap permasalahan hidup yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesempatan itulah yang dipakai oleh kedua orang buta tadi. Dia atau mereka berdua benar-benar memakai kesempatan itu sebagai peluang yang sangat besar dalam kerinduannya untuk melihat dari kebutaannya. Itulah yang boleh kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Mereka benar-benar memakai kesempatan itu dengan baik adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya itu semua menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah keunikan yang lain yang boleh kita lihat dari kedua orang buta. Ketika mereka menyerukan Yesus adalah anak Allah, Mesias Allah, dan mana mereka tahu Yesus adalah Mesias Allah? Mereka dapat mendengarkan, meskipun tadi ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, namun semangat mereka untuk sembuh, semangat mereka untuk melihat tidaklah menjadi pudar, tidaklah menjadi goyah, tapi semangat mereka untuk dapat melihat benar-benar menjadi kekuatan bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari firman Tuhan hari ini mungkin kita juga sudah mengetahui dan menghafal ada sebuah nyanyian anak-anak, nyanyian rohani yang begitu populer, yang boleh menggugah hati kita, yang berjudul Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari mengetahuinya kan? Mari kita menyanyikannya. Ada orang buta, 1, 2, 3, ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melewati orang buta itu, Dia sembuhkan. Celik matanya, oleh kuasa Yesus disembuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat firman Tuhan hari ini juga kita juga diingatkan supaya kita menolong orang yang dalam kesakitan, bukan membuat kekerasan kepada orang yang sedang sakit. Sebab banyak orang yang memperlakukan orang yang sakit sama seperti yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Ada banyak yang mengucilkan atau bahkan mengutuknya atau bahkan memasuknya supaya tidak menular kepada orang yang lain. Itu kekerasan terhadap orang yang sakit. Ada yang lain juga bahkan memaki atau memarahi orang yang sedang sakit, karena memang orang yang sakit tentunya akan rewel begitu dan mudah untuk berputus pengharapannya. Tapi seharusnya mereka butuh perhatian dan kasih sayang. Tapi yang menjaganya, yang sering memarahi dan menyenggak orang yang sedang sakit. Ada yang lain juga yang meremehkan doa ketika ada orang yang sakit, meremehkan doa dari orang yang sakit. Mereka mengatakan hanya berdoa saja, tapi tidak juga kunjung sembuh. Toh juga kita yang repot. Begitulah celutukan dari keluarganya sendiri. Yang lain juga adalah yang paling parahnya, ketika ada orang yang sakit, mereka membawanya ke dukun atau ke dadu. Padahal dadu adalah dan itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada banyak orang yang menawarkan alternatif lah, yang inilah. Justru
terjerumus di dalam penyembahan berhala. Kekerasan itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan juga. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita harus menghindari untuk mengucilkan orang yang sakit, membuat mereka semakin resah, atau bahkan meremehkan mereka. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menolong mereka, memahami mereka, memberikan semangat dan motivasi bahwasanya Yesus mampu menyembuhkan mereka. Meskipun sakitnya tidak begitu cepat sembuh, tapi semangatnya, iman percayanya, motivasinya tidak menjadi mudah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, disitulah perlu adanya keteguhan hati dalam iman. Meskipun tadi orang yang buta itu dilarang oleh orang banyak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi karena keteguhan hati di dalam imannya untuk sembuh, untuk dapat melihat, maka mereka menerima kesembuhan dari Tuhan. Karena imannya benar-benar memudahkan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena imannya mereka tidak menjadi kalah, tapi semakin teguh berjuang hingga akhirnya, sehingga mereka berdua, kedua orang buta tadi, menerima kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tahu, Yesus tahu apa yang benar-benar kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pencipta kehidupan kita. Tuhan begitu mau mendengarkan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Justru ketika kita meragukan pertolongan Tuhan, maka pada saat itu jugalah kita akan semakin ragu, semakin goyah. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan hari ini, apakah yang kamu minta dariku? Jikalau Tuhan mengatakan itu kepada kita hari ini, apakah yang kau minta dariku hari ini? Apa yang kita minta? Pangkatkah? Jabatankah? Atau yang lainkah? Justru yang kita minta yang utama adalah kesehatan dan iman. Kalau kita sudah sehat secara jasmani, maka kita akan dapat menerima berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Sehingga kita mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita juga mengucapkan kebutuhan kita kepada Tuhan, Tuhan juga sudah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan yang terpenting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat firman Tuhan hari ini, di Minggu Eksauni hari ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dia adalah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan pernah lelah, jangan pernah lengah untuk mempercayai bahwasanya Tuhan tetap setia mendengarkan doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu yang mengajari kami agar kami menyerukan permohonan kami kepada Tuhan. Karena Engkau senantiasa mendengarkan seruan kami. Meskipun kami boleh ragu dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kami, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami semakin diperbaharui, kami semakin dikuatkan untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mendengarkan seruan kami, terlebih seruan dunia saat ini, agar pandemi COVID-19 hari ini juga boleh berakhir dan kami boleh bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, kiranya Engkau yang memberkati kami seluruhnya, dimanapun kami berada. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, karena hanya Engkau yang menjadi andalan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBPI nomor 758 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan.
percaya kepadanya, seperti kepada kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah atas kesenangannya dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, doakan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Percaya kau Tuhan.